Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Eh, kita kan kemarin kan sesuai dengan janji kita, saya sama Bu Rahma janji hari ini kita mau ketemu ya. Eh, saya mau tanya nih sedikit-sedikit saja ya Bu ya, mah. Eh, kita berbicara santai saja. Hari ini kan Ibu mau melakukan coaching nih sebagai supervisi akademik ya. Eh, jadi siapa nih yang mau Ibu coaching hari ini? Rencananya Ibu Andi Tenre Asinta, Bu. Oh iya, Bu Andi tidak. Bu Andi Tenri Sinta. Alhamdulillah ya. Mungkin sebelum melakukan coaching, eh, ingin saya tanyakan nih rubriknya. Jadi penilaian coaching yang akan Ibu gunakan hari ini tuh kira-kira seperti apa? Maksudnya penilaiannya Bu ya? Iya, Ya, jadi apa nanti sih yang ya, kenapa Bu? ya indikator yang ingin Ibu dapatkan? Oke, baik. Penilaian coachingnya tuh apa kira-kira yang ingin Ibu rubriknya gitu? Oke, baik Bu. Jadi nanti pada saat proses coaching ini saya berharap Ibu dapat membantu saya untuk mengamati area pengembangan kompetensi saya, khususnya pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi ini Bu, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu? Itu tadi Bu yang bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh calon guru penggerak atau rekan saya, rekan yang menjadi coachee dalam proses Oh, coaching nanti. oke. Ibu ingin dapat mengajukan pertanyaan berbobot di saat coaching ya. Oke. Aduh, menurut Ibu sekarang, gimana kompetensi Ibu tentang membuat pertanyaan berbobot itu? Ya, sejauh ini saya menilai bahwa saya masih agak kurang dalam mengajukan pertanyaan berbobot karena terkadang apa yang saya simak dari coachee terkadang lepas dari apa yang saya sampaikan, sehingga memang perlu untuk saya biasakan, sehingga saya bisa terampil mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi menurut Ibu sendiri bahwa kompetensi Ibu tuh yang kurang tuh di mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Lalu Bu, uh, indikator ketercapaiannya apa sih yang kira-kira yang akan Ibu targetkan? Ya, saya menargetkan ketika misalnya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu, ada solusi yang bisa dihasilkan oleh coachee saya. Jadi solusi dari proses menggali, eee, keterampilan beliau dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke, berarti eh, pertanyaan berbobot itu Ibu anggap sukses atau tercapai ketika Ibu dapat menggali potensi dari coachee itu ya? Iya, betul. Ya. Gimana untuk persiapan alur tirtanya? Iya, insyaallah Bu, siap. Jadi saya akan memulainya dulu dari tujuan, menanyakan tujuan dari pembicaraan kami, masalahnya coachee, lalu kemudian mengidentifikasi, permasalahan itu, lalu kemudian melakukan rencana aksi dan terakhir, eee, me membu apa namanya, memastikan coachee saya bertanggung jawab atas solusi yang telah dijelaskan dalam rencana aksi tadi. Oke, oke. Terima kasih ya Bu Rahma. Jadi saya izin nih, saya mau jadi observer ketika Bu Rahma mau melakukan percakapan coaching dengan Bu Andi ya. Oke, silahkan dipanggil Bu Andinya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya. Halo, assalamualaikum Bu Andi Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma.
Iya. Boleh saya awali dengan sebuah pantun ini pertemuan kita Ibu Andi Tenri? Jalan-jalan ke Parepare, lihat tanaman pangan, tak hanya indah tapi nikmat nian. Wahai Ibu Tenri, apa kabar gerangan? Bolehlah saya mulai salam jika dipersilakan. Silakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bu? Kalau ditanyakan kesehatan, hari ini saya kurang fit. Ya, alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Masya Allah, sakit apa, Bu? Lagi diare, udah 3 hari ya. Tapi masih bisa Bu ya? Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Saya doakan dan semoga dari proses coaching ini bisa membantu Ibu sembuh secepatnya dari. Amin. Oke, Ibu, apa nih yang akan kita bahas, kita bicarakan pada hari ini, Bu? Ya, yang ingin saya diskusikan nanti dengan Ibu terkait permasalahan saya dalam meningkatkan minat belajar siswa saya khususnya di kelas. Jadi Ibu akan meningkatkan minat belajar siswa ya? Seperti Ya. apa Bu minat? Boleh diceritakan minat belajar siswanya seperti apa Bu kondisinya? Ya, dalam hal ini pada saat saya mengajar, saya melihat ada sebagian dari siswa saya yang ketika saya menjelaskan membuat kegiatan lain selain daripada mendengarkan materi yang saya sampaikan. Dia asik dengan dirinya sendiri ya. Mungkin karena kebetulan saya adalah seorang guru PAUD, jadi untuk memancing reaksi mereka untuk berkonsentrasi pada pembelajaran itu membutuhkan kesabaran, Bu ya. Seperti itu. Jadi Ibu melihat bahwa minat siswa itu ada sedikit menurun karena ada kegiatan lain atau aktivitas lain yang dilakukan di dalam kelas saat Ibu mengajar. Iya, seperti itu. Baik. Nah, kalau ketika Ibu melihat kondisi itu, apa sih sebenarnya yang menjadi harapan Ibu terkait itu? Ya, tentunya harapan saya ingin melihat anak didik saya pada saat saya mengajar semua bisa fokus pada pembelajaran, kemudian nantinya pada hasil dari pembelajaran yang kita lakukan ada progres yang bisa saya lihat pada anak didik saya, dari yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu, melakukan sesuatu terkait dengan materi yang saya berikan, seperti itu, Bu. Jadi salah satu indikator yang Ibu harapkan dari proses peningkatan itu adalah siswanya bisa fokus dan progres belajarnya lebih bagus, Ibu ya? Iya. Nah, terkait itu Bu, kondisi ideal kalau kita kalau Ibu berikan grade atau level, jadi kondisi minat siswa Ibu sekarang itu berada pada posisi mana, Bu? Kalau menurut pengamatan saya melihat skala minat belajar anak saya itu masih berada pada poin 7%. Masih pada tataran poin ke-7. Boleh diceritakan mengapa Ibu mengatakan seperti itu? Ya, saya mengatakan seperti itu karena pertama saya melihat masih ada anak saya yang kurang fokus pada saat belajar. Kemudian yang kedua, masih ada anak didik saya yang suka usil, mengganggu temannya, sehingga pada saat mereka belajar anak tersebut menangis, sehingga itu juga mengganggu proses pembelajaran jika ada anak yang menangis. Kemudian yang ketiga, pada saat saya memberikan tugas kepada anak didik saya,
ada anak didik saya yang tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Oke, berarti ada 4 poin nih dari kondisi yang terjadi di kelas Ibu. Yang pertama, siswa belum fokus atau masih sangat kurang fokus dalam proses belajar. Lalu kemudian ada yang suka usil. Jadi yang ketiga, ada juga yang suka menangis dan rewel. Dan kemudian ada yang memang dari kecenderungan belajarnya itu masih sangat kurang. Seperti itu, Bu, ya? Ya. Nah, dari kondisi ini, Bu, Ibu menginginkan kondisi ideal atau level seperti apa yang Ibu inginkan? Dari skala 1 sampai 10, Ibu yang inginkan dari kondisi ideal itu seperti apa, Bu? Tentunya melihat dari kondisi anak didik saya mengharapkan tentunya yang sempurna, Bu, ya, yaitu pada level 10 tentunya. Oke, baik. Ingin pada level terbaik 10. Iya, terbaik 10. Nah, untuk mencapai level terbaik ini, Bu, yang 10, apa yang kira-kira Ibu lakukan untuk itu? Ya, tentunya ada beberapa poin yang harus saya lakukan. Pertama, dalam hal memberikan metode pembelajaran kepada anak didik saya sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Jadi saya harus melakukan assessment awal terhadap apa sih yang mereka butuhkan dari gurunya, sehingga saya tidak fokus hanya menginginkan saya tercapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai, tapi saya lebih fokus harus melihat apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan dari gurunya. Kemudian yang kedua, tentunya saya harus mendesain satu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sehingga anak-anak yang memiliki profil gaya belajar yang suka misalkan kinestetik, saya bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dengan gaya belajar mereka, itu tentunya. Kemudian ketiga, saya harus lebih peka lagi membaca psikologis anak didik saya pada saat mereka datang, apakah mereka dalam keadaan kondisi bahagia ketika ke sekolah, ataukah pada saat ke sekolah mungkin ada sedikit masalah dengan keluarganya, misalkan ada keinginan yang tidak terpenuhi sehingga pada saat ke sekolah dia agak terpaksa, dan itu saya rasa juga itu merupakan suatu masalah atau suatu problema yang saya hadapi jika anak didik saya datang tidak dalam perasaan bahagia tentunya. Jadi mereka tentu bisa kurang fokus dalam saat belajar. Begitu. Masih ada yang ingin mau sampaikan? Ya, saya rasa sudah cukup, Ibu. Baik. Ibu, tentu saya menangkap beberapa hal yang akan Ibu lakukan. Saya mencoba merangkumnya, yaitu yang pertama, Ibu akan melakukan metode belajar sesuai dengan minat belajar muridnya. Lalu kemudian akan melakukan asesmen awal sebelum proses belajar itu dilakukan, yang tentunya berorientasi pada kebutuhan muridnya, dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan, dengan memperhatikan gaya belajar mereka. Dan yang terakhir adalah Ibu Tendri juga akan terus memperhatikan bagaimana faktor psikologi anak sehingga mereka bisa fokus dalam proses belajar. Apa benar seperti itu, Ibu? Benar sekali, Bu. Ya. Nah, dari proses ini, Bu, dari 5 bagian, 5 poin penting yang Ibu kemukakan ini, secara spesifik yang dapat menunjang peningkatan minat belajar murid agar mereka bisa fokus, tidak lagi usil, kira-kira bagian yang mana, Bu? Pada bagian metode pembelajaran yang saya akan bawakan di dalam kelas, Ibu, tentunya. Jadi kalau dengan metode yang menyenangkan, tentunya karena namanya anak yang saya didik ini adalah anak yang usia dini, ya, tentunya mereka lebih senang dengan bermain. Jadi jika saya menggunakan metode pembelajaran dengan berbasis bermain ceria, tentunya anak-anak itu akan lebih fokus daripada saya menggunakan metode ceramah seperti
hanya di jenjang-jenjang sekolah yang lebih tinggi tentunya. Oke, baik. Metode pembelajaran bermain. Nah, Ya, boleh Bu, mungkin metode bermain seperti apa yang akan Ibu lakukan? ya. Metode bermain yang saya lakukan, misalkan dalam hal mengajar matematik ya Bu ya, pembelajaran matematik. Jadi saya akan mengajak anak saya, anak didik saya bermain dengan cara berlari ke depan, mengambil angka atau mengambil benda yang berjumlah 1 misalkan, jumlah 1, 2, kemudian berlari lagi ke tempat awalnya, kemudian memperlihatkan atau menghitung berapa jumlah, apakah benar jumlah yang dia ambil sesuai dengan instruksi saya, seperti itu. Dan banyak sih metode-metode lain yang bisa saya berikan dalam hal bermain, misalkan dalam hal sosiodrama, anak saya ajak bermain peran, misalkan ada yang menjadi penjual, kemudian ada yang menjadi pembeli. Pada saat proses sosiodrama itu akan muncul kompetensi berhitung ya, dengan transaksi itu akan muncul seperti itu. Oke, baik. Jadi ada salah satu cara yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan metode pembelajaran sosiodrama atau bermain peran. Wah, sepertinya menarik sekali nih, Bu Andi Tendri. Nah, Ibu Andi Tendri, terkait dengan metode pembelajaran sosial drama atau bermain peran ini, kira-kira ada enggak hambatan yang akan Ibu lalui atau akan alami terkait dengan penerapan atau implementasi dari metode ini, Bu? Ya, kalau berbicara tentang hambatan, tentu saja pada semua kegiatan yang kita akan lakukan tentu ada plus minusnya ya Bu ya. Namun ini kan baru rencana, jadi untuk yang saya pikirkan dalam benak saya bahwa ketika rencana ini saya lakukan dengan metode sosiodrama, tentu tantangan yang terbesar yang pertama yang akan saya hadapi adalah bagaimana saya memberikan pemahaman kepada anak didik saya terkait apa yang mereka akan lakukan pada kegiatan bermain peran itu dengan membagi peran mereka masing-masing. Karena tentunya memberikan pemahaman kepada anak usia dini itu beda ya, beda tekniknya dengan anak yang lebih umurnya yang lebih di atas daripada anak usia dini. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah sarana prasarana yang akan saya siapkan atau alat yang akan saya siapkan dalam kegiatan tersebut. Tentunya saya harus membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan saya atau kepala sekolah saya dan rekan sejawat saya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, tantangan yang ada 2 tantangan yang saya catat di sini yang akan Ibu lalui, dua di antaranya itu yaitu pertama terkait dengan pemahaman anak, dan ternyata Ibu Tendri tadi mengungkapkan bahwa dengan pemahaman anak itu bisa Ibu lalui dengan proses pendekatan secara persuasif, lalu kemudian sarana dan prasarana atau penyediaan sarana dan prasarana untuk sosiodrama ini juga mendapat dukungan dari pimpinan sekolah atau pemangku kebijakan. Nah, Bu Andi Tendri, kira-kira dari solusi dan ternyata Ibu dapat melalui tantangan itu, kapan Ibu rencana untuk mengimplementasikan sosiodrama atau bermain peran ini di kelas? Ya, baik. Rencana saya, Bu, insya Allah pekan depan ini saya akan lakukan. Kebetulan tema minggu depan itu tentang Hari Guru ya, kalau saya tidak salah. Jadi saya akan mengangkat judul tentang bagaimana ada murid saya yang berperan sebagai guru, kemudian ada yang berperan sebagai murid, seperti itu. Oke, jadi nanti diterapkan langsung Bu ya di Hari Guru Nasional. Wah, Iya, jadi akan artis-artis nantinya Bu ya. Oke.
Baik, kita tunggu gebrakannya Ibu Andi Tandri. Nah, Ibu Andi Tandri, dengan proses ini, tadi Ibu Tandri di awal tadi sudah mengatakan harapannya untuk mencapai level 10. Ya. Nah, kira-kira dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, apakah apa saja yang akan Ibu jadikan sebagai komitmen sehingga level 10 tadi sebagai harapan Ibu di awal tadi itu bisa terwujud? Ya. Tentu saja untuk mencapai keberhasilan khususnya bagi diri saya secara pribadi yaitu adalah pertama niat. Ya, niat saya ya harus tetap optimis bahwa dengan metode ini yang akan saya lakukan insya Allah berhasil merubah suasana kelas saya yang tadinya siswa saya ada anak yang tidak fokus akan menjadi lebih fokus lagi. Kemudian saya akan terus melakukan refleksi diri setiap saya melakukan pembelajaran, apa sih yang kurang dalam proses mengajar belajar saya di kelas, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Tandri. Wah, dari percakapan ini alhamdulillah kita sudah melahirkan sebuah solusi Bu Tandri ya, dan solusi itu telah Ibu gali sendiri. Dan kita berharap Bu nanti di Hari Guru Nasional Ibu bisa mengundang saya juga nih Bu hadir untuk melihat langsung seperti apa prosesnya dan itu bisa menginspirasi kita bersama Bu. Ya, baik Bu Tandri, apakah masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup coaching kita pada siang ini Bu? Saya rasa untuk kali ini sudah cukup Bu, namun jika suatu saat saya membutuhkan lagi bantuan dari Ibu untuk mendiskusikan jika ada masalah yang baru lagi yang saya temukan pada saat proses saya mengajar, saya mohon bantuannya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Andi Tandri. Kita akhiri percakapan kita. Nanti kita makan siang dulu Bu ya sebelum kita pulang ya Bu ya. Ya baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Tandri, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Rahma dengan Bu Andi, luar biasa tadi ya performanya Ibu yang tadi melakukan coaching luar biasa menurut saya. Jadi Bu, saya ingin mengkonfirmasi sedikit tanya-tanya ya dari hasil coaching yang tadi sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu, indikator yang Ibu tetapkan dari hasil percakapan kita awal tuh gimana? Apakah menurut Ibu sudah tercapai? Kalau saya melihat diri saya sendiri sebenarnya untuk menilai diri sendiri itu agak kesulitan Bu. Tapi terkadang sih saya merasa bahwa saya masih lepas dari itu, tapi saya berusaha mencoba untuk selalu berada pada koridor yang tepat, mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach. Lalu kemudian pertanyaan saya selalu dalam posisi pertanyaan terbuka, supaya betul-betul itu adalah pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengacu atau menghasilkan solusi yang disampaikan oleh coach Bu. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali. Saya izin ya Bu Rahma untuk menyampaikan catatan saya. Nih, dari hasil observasi saya tadi waktu Ibu melakukan coaching dengan Bu Andi, saya sengaja mencatat beberapa poin nih ya. Tapi memang benar dari alur Tirta yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi, memang saya sudah melihat tujuan sudah sangat baik. Alur Tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi masalah, aksinya, rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Saya sudah melihat bahwa itu semua sudah ada, gitu ya. Terus pertanyaan pemantiknya, bagaimana Ibu menggali potensi dari coach juga sudah sangat luar biasa, Bu Rahma menurut saya, gitu ya. Nah, ini kira-kira ke depannya, ya, apalagi yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi coaching Ibu? Ke depan itu saya ingin mengembangkan area pada presence, hadir secara penuh, apalagi secara online seperti ini, itu adalah sebuah tantangan besar Ibu. Karena kadang mata saya misalnya di layar saya terlihatnya Bu Andi Tandri di sebelah kanan nih. Jangan sampai nanti dilihat saya tidak hadir secara penuh. Makanya dari tadi saya berusaha untuk tatapan pandangan saya ke depan Bu. Tapi itu memang perlu dibiasakan, jadi saya berharap untuk itu berusaha untuk present dengan baik, dilakukan secara online.
Oke, present ya Bu Rahma. Oke, luar biasa sih menurut saya. Mudah-mudahan ini dapat diwujudkan nanti untuk yang berikutnya ya. Menurut Bu Rahma, present Ibu sendiri saat ini seperti apa? Kalau saya sendiri melihat bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk hadir secara penuh dengan memberikan, gerak tubuh atau bahasa tubuh dengan anggukan, dengan tatapan, kontak mata dan sebagainya, sebagai bagian bahwa saya memperhatikan, apa yang dikatakan oleh memberikan perhatian penuh kepada coach, Bu. Oke. Kalau Ibu merasa bahwa persen ini masih perlu ditingkatkan gitu. Kalau kita konversikan ke dalam bentuk nilai, kira-kira menurut Ibu di skala berapa kalau 1 sampai 10 saat ini? Kalau saya merasa saya masih mungkin berada di posisi 8, Bu. Jadi saya masih butuh 2 level lagi supaya bisa sempurna. Luar biasa, apa ya. Jadi untuk meningkatkan itu. Tapi saya sudah suka sekali melihat coachingnya Bu Rahma tadi ya. Masya Allah luar biasa. Semoga kedepannya apa yang Ibu akan terus memperdalam alur tirtanya ini, sukses selalu, presennya juga dapat terwujud, semangat ya Bu Rahma. Mungkin cukup sampai di sini dulu percakapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu sudah memberikan penilaian dari proses pengamatan saya untuk mengembangkan diri saya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Andi. Gimana kabarnya? Saya nanya kali. Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya Bu Yul? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, terkait pertemuan kita hari ini, Ibu akan melakukan coaching ya terhadap siapa Bu kalau boleh tahu? Bu Rahma Bu. Oh ya, Ibu Rahma. Baik, jadi sebelum Ibu melakukan coaching pada hari ini, saya akan mendiskusikan bersama Ibu tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada saat Ibu melakukan coaching. Pada saat Ibu akan melakukan coaching, saya akan menilai percakapan dari Ibu bersama Ibu sebagai coach dan bersama coachee terkait percakapan menggunakan alur tirta tentunya. Yang kedua, saya akan juga mengamati dari kegiatan Ibu pada saat melakukan coaching terkait dengan pertanyaan yang berbobot yang akan Ibu gunakan terhadap coachee tentunya. Saya rasa hanya itu Bu yang saya akan amati dari kegiatan Ibu nantinya. Terima kasih untuk waktunya. Saya persilakan Ibu memanggil Ibu Rahma untuk melakukan kegiatan sesi coaching. Oke, Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, sehat semangat. Alhamdulillah ya. Oke, seperti janji kita kemarin nih, katanya Ibu mau ngomongin sesuatu dengan saya. Apa tuh kira-kira Bu yang mau diomongin nih? Iya Bu, betul. Jadi sekarang ini saya ada masalah Bu di kelas. Sebenarnya seperti ini, siswa saya itu ada yang pindah. Saya kan guru mata pelajaran bahasa daerah Bu ya. Jadi salah satu kendala saya di kelas itu, ini ada murid baru datang di kelas dan dia orang Jawa bukan orang Bugis. Wah, saya kesulitan sekali mengajar mata pelajaran bahasa daerah untuk si anak ini. Nah, saya butuh bantuan Bu untuk proses coaching ini. Bagaimana saya bisa menghadapi anak yang bukan penutur asli Bugis, sementara saya harus mengajarkan dia bahasa daerah Bugis Bu. Oke, jadi Bu Rahma ini ceritanya lagi menghadapi masalah, yaitu karena ada siswa pindah dari Jawa, sementara Ibu ini adalah
guru bahasa daerah yang basicnya bahasa Bugis gitu ya Bu ya. Jadi Bu Iya. merasa kesulitan gimana menyampaikan bahasa daerah ini gimana sih gitu ya. Lalu Bu, Iya, betul sih sekali. yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini nih kira-kira seperti apa? Ya, saya berharap Bu dengan proses coaching ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya mengajar, membuat anak saya ini yang dari bukan orang Bugis tapi orang Jawa, sehingga dia juga bisa ikut beradaptasi dan bisa berbahasa Bugis Bu, di kelas. Oh iya. Jadi hari ini tuh ingin memecahkan masalah tentang gimana sih orang Jawa bisa pakai bahasa Bugis gitu ya. Iya, betul sekali Oke. Bu. Eh, lalu ini karena siswanya yang pindah tadi kan orang Jawa ya. Jadi ini menyebabkan sebuah masalah bagi Bu Andi. Lalu Bu, itu Ya, ya. maunya Bu Andi kan muridnya ini bisa juga menggunakan bahasa Bugis ya. Ya. Untuk saat ini, gimana ke kondisi belajarnya si siswa ini tentang bahasa Bugisnya sendiri gimana? Kalau di sekolah saya itu Bu, yang penutur Bugis itu asli ya, mereka sih sudah lumayan nih Bu ya, belajar bahasa Bugis, tapi ini karena bukan orang Bugis, dia itu kalau di kelas kasihan lesu sekali Bu. Jadi teman-teman pada bahasa Bugis dia begini, nggak tahu apa dia mau bilang, dan saya juga kewalahan karena ketika saya menghadapi 1 orang dan ini muridnya 32 orang, jadi apakah saya harus fokus pada 1 orang saja ini atau bagaimana Bu? Itu yang membuat saya sangat terkendala. Oke. Selama ini yang Ibu lihat ya dari siswa itu kompetensi dia dalam bahasa Bugis nih kira-kira kalau kita konversikan ke nilai itu di level berapa nih Bu? Kalau untuk si anak itu ya Bu ya, mungkin di bawah KKM, di bawah rata-rata, mungkin di posisi 4 kayaknya ya Bu ya. Baru 4 gitu ya, berarti luar biasa parah ya. Oke, Sangat parah Bu. jadi nah, yang Ibu inginkan kira-kira siswa ini harusnya capai target di level berapa sih? Iya, saya berharap Ibu anak ini bisa seperti teman-temannya minimal di skala 7 Bu. 7 gitu ya, dari 4 naik ke 7. Nah, Iya. untuk dia dapat menaikkan 3 tingkatan level ini, Iya. kira-kira apa sih yang ingin Bu Andi lakukan? Yang dapat Ibu lakukan? Ya, saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara persuasif, lalu kemudian mungkin saya menggunakan, metode lama yang menurut saya metode lama tetapi bisa dikatakan bahwa banyak, sering kali berhasil yaitu penggunaan tutor sebaya, yang saya beri nama guru cilik. Nah, jadi kalau saya akronim itu namanya GUCIL atau guru cilik. Karena saya menganggap kalau teman-temannya yang ngajarin mereka membiasakan diri di kelas dengan bahasa Bugis, itu mungkin jauh lebih efektif ya, Bu, ya? Oh ya, jadi Ibu Andi ingin memakai tutor sebaya dari rekannya sendiri gitu ya, sesama murid. Nah, untuk melakukan hal ini, kira-kira apa saja yang sudah Bu Andi siapkan, yang dapat disiapkan? Sejauh ini saya belum menyiapkan apa-apa, Bu, tetapi saya mencoba untuk, berupaya supaya di kelas itu suasana pembelajaran nyaman. Lalu kemudian bagaimana bisa menarik minatnya siswa yang ini tadi, supaya bisa ikut berbaur dan merasakan euforia dalam belajar bahasa daerah, Bu. Oke. Bu Rahma yakin bahwa penggunaan metode tutor sebaya ini akan berhasil meningkatkan kompetensi siswa tersebut dalam menggunakan bahasa Bugis. Sebenarnya saya belum terlalu yakin, tetapi saya akan mencoba untuk meng-combine-nya dengan metode lain, Bu. Misalnya dengan penerapan 15 menit literasi bahasa daerah di awal pembelajaran, tapi untuk semua kelas. Jadi bukan hanya di kelas ini saja, tetapi di semua kelas sehingga nantinya anak-anak tiap hari terbiasa untuk belajar, berbahasa daerah Bugis sebelum pembelajaran dimulai. Dan tentu,
susah mungkin ya, karena kita butuh lagi dukungan beberapa pihak termasuk wali kelas. Eh, apakah Ibu sudah mengidentifikasi kira-kira di lingkungan rumahnya siswa itu apa sih bahasa yang digunakan? Ini kan kalau di lingkup Makassar biasanya memang banyak menggunakan bahasa Bugis ya. Kalau di rumah sendiri, lingkungan rumahnya siswa, apakah Ibu sudah mengidentifikasi gimana kebiasaan bahasanya? Iya, kalau untuk si anak tadi yang saya maksud itu, saya sudah identifikasi kalau memang dia selalu menggunakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Jawa, sebagai Hmm? bahasa sehari-hari. Jadi metok sekali bahasa Betul gitu bahasa ya. Indonesia. Iya. Dengan tetangga lingkungan. Iya, ini yang belum saya gali lagi, Bu, untuk Oke, sepertinya ya. menarik untuk itu. Nah, metode Ibu ini kan mau menggunakan tutor sebaya nih. Tentu Ibu punya target dan indikator keberhasilan. Nah, kira-kira indikator keberhasilannya seperti apa, Bu? Saya menargetkan keberhasilan Mhm. metode ini apabila siswa saya itu semuanya bisa bahasa Bugis, minimal mereka punya kosakata, perbendaharaan kosakata bahasa Bugis yang ya bisa dikatakan di atas rata-rata lah, Bu. Ya. Oke. Selain memakai metode tutor sebaya, apakah Ibu sudah memikirkan metode lain? Ya, saya memikirkan tadi itu, Bu, yang 15 menit literasi bahasa daerah di Itu ya. setiap awal pembelajaran. Supaya Oke. semua bukan hanya di kelas itu saja, tetapi semua siswa, sehingga dengan tutor itu bisa menguatkan peran tutor sebaya, Bu, nantinya. Karena kalau, mereka tiap hari 15 menit itu mereka bahasa daerah di kelas dan dengan dukungan kepala sekolah, dukungan wali kelas, ya makanya ini anak-anak ini yang tadi yang orang Jawa ini akan terbiasa juga mereka, "Oh, ternyata sangat penting ini belajar bahasa daerah, ini sudah jadi kebijakan sekolah. Wah, saya harus belajar." Nah, itu juga mendukung, eee, ide tadi yang, apa namanya, metode tutur sebaya itu, yang saya sebut guru cilik atau gucil, Mhm. sehingga mereka juga yang jadi gucil ini bangga, "Wah, ternyata kita ada ruang khusus untuk itu." Oke, baik, Bu. Nah, lalu gimana nih? Eee, Ibu memastikan bahwa apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan baik, gitu. Kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Iya, ini betul, Bu, saya butuh sekali dukungan dari kepala sekolah saya, dukungan dari Mhm. para wali kelas, termasuk juga dukungan dari murid-murid saya, yang nantinya, bertugas sebagai guru cilik, yang sehingga teman-temannya yang tidak tahu bahasa daerah termasuk tadi yang orang Jawa ini, bisa, aktif dan bisa berbahasa daerah. Oke, baik ya. Jadi, menurut Ibu ini memang membutuhkan dukungan gitu ya. Lalu Bu, kira-kira siapa yang, Ibu pikirkan dapat membantu Ibu melakukan observasi dalam pelaksanaan rencana Ibu ini? Iya, saya berharap nanti ada bantuan dari kepala sekolah untuk membantu Mmm. saya untuk mengobservasi itu, dan tentu juga guru bahasa daerah lainnya, bukan cuma saya, tetapi teman-teman rekan sejawat yang mengempuh mata pelajaran ini, Bu. Oke, luar biasa ya, Bu Rahma ya. Rencananya mudah-mudahan, ini memang, akan tercapai gitu ya, terwujud apa yang Ibu Rahma, harapkan. Nah, ini sebelum kita mengakhiri, sesi coaching kita hari ini, eee, apa nih yang Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Yang dapat Ibu ambil kesimpulannya? Iya, saya merasa dari proses ini, saya mendapatkan ide, Mhm. mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang tadinya saya gelisah, "Wah, saya harus gimana ini?" Dan ternyata saya menemukan solusi itu. Terima kasih banyak Coach, sudah menuntun saya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga nanti saya berharap saya bisa, apa namanya, bisa menerapkan ini di kelas. Oke, baik Bu Rahma, terima kasih kembali. Jadi, Ibu sudah mendapatkan solusi ya hari ini ya, dari apa yang ingin Ibu lakukan. Jadi kapan nih kira-kira mau dilakukan rencana aksinya? Rencananya di mata pelajaran saya, Bu, minggu pertama, Mhm. setelah Mhm. ini minggu pertama itu saya sudah mengajar bahasa daerah, saya Mmm. langsung aksi. Oke.
Terus setelah mendapatkan solusi hari ini, gimana perasaannya, Bu? Ya lega Bu, lega karena ibaratnya saya tadi saya berjalan di tengah panas matahari, di bawah terik matahari yang sangat panas, lalu kemudian tiba di rumah minum air es. Alhamdulillah ya. Oke, Bu Rahma, makasih ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih setelah Bu Rahma melakukan rencana aksinya sudah dilakukan. Kira-kira kita boleh ngobrol lagi ya? Boleh Bu, sambil makan-makan Kapan nih ya. kira-kira? Oh nanti insya Allah Bu, minggu depan boleh Bu ya? Iya, boleh insya Allah nanti Bu Rahma boleh kontak saya lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol hasil dari Ibu melakukan rencana aksinya gitu ya, Bu Rahma ya. Semoga Baik. sukses dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Yuli dan Ibu Rahmaniar. Menarik sekali ya coaching Ibu yang lakukan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi saya kepada Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Iya, silahkan Bu. Ya. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Pada bagian kompetensi yang Ibu kembangkan, bagian indikator ketercapaiannya setelah Ibu melakukan coaching ini menurut Ibu ukuran ketercapaiannya itu apakah sudah berada pada fase antara 1 dan 10 ini? Kalau untuk perform saya sendiri, ini penilaian saya ya Bu ya. Saya belum terlalu mahir sih sebenarnya melakukan coaching, utamanya di penggunaan pertanyaan pemantiknya atau pertanyaan berbobotnya. Kalau menurut saya. Tapi saya masih ingin senantiasa berusaha dan saya inginnya tuh selalu terus gitu melakukan latihan terus supaya saya mulai terbiasa, mulai tahu gimana nih pertanyaan berbobot, terus gimana nih pertanyaan yang nggak menjas gitu loh. Maksudnya seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching? Sesuai dengan alur tirta ya, tentu saja pertama yang saya tanyakan tujuan pertemuan kita kali ini. Saya ingin menanyakan tujuan dulu, mengklarifikasi, lalu saya juga ingin mengidentifikasi masalah itu. Gimana sih coach saya itu bisa mengeluarkan potensinya, menggali potensinya intinya. Nah, tentu saja untuk hal ini kan dibutuhkan pertanyaan pemantik yang berbobot. Jadi coachingnya itu merasa bahwa dia tertantang untuk mengeluarkan dari hasil pertanyaan saya itu. Terus saya juga tadi sempat menanyakan rencana aksi sih kapan gitu mau dilaksanakan, termasuk pernyataan tanggung jawab gitu, kapan-kapannya mau rencana aksi itu yang apa sih yang mau dilakukan, langsung tanggung jawab tuh kapan gitu mau dilaksanakannya, mungkin itu Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yuli sudah menjawab pertanyaan saya. Saya mohon izin untuk menyampaikan hasil catatan saya, boleh Bu? Silahkan. Ya. Baik, dari pengamatan saya sewaktu Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu Rahmaniar, saya melihat dari percakapan yang Ibu lakukan menggunakan alur tirta itu sudah runut Bu ya. Mulai dari menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian Ibu membuat suatu pertanyaan yang menggali identifikasi yang coach sedang alami, itu sudah jelas juga saya lihat. Kemudian pada saat Ibu menanyakan rencana aksi, Ibu juga tidak lupa menanyakan kapan rencana aksi yang akan coach lakukan. Kemudian selanjutnya terkait tanggung jawab
Ibu juga menanyakan sejauh mana tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian yang terakhir tidak lupa Ibu menanyakan tentang perasaan bagaimana yang dirasakan coach pada saat melakukan coaching ini. Saya rasa itu sudah baik dan tentunya harapan kita semua percakapan dengan Alur Tirta ini supaya seperti yang Ibu katakan tadi agar lebih optimal lagi tentu harus terus dilatih ya Bu ya tentunya. Dan saya rasa ini adalah awal yang sangat baik karena Ibu sudah melakukannya dengan sangat apik, sangat runut dengan menggunakan Alur Tirta. Demikian Bu hasil pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Semoga tidak bosan ya ketika nanti suatu kali saya tetap akan meminta Ibu mengobservasi tentang cara saya coaching gitu ya. Bu Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang rasanya bisa bertemu kembali ya, Bu. Ya. Kabar hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah, api tenang. Masya Allah. Saya ikut senang, Bu, kalau Ibu senang. Itu Bu Andi Tenri itu buat saya lega juga rasanya. Nah, Ibu Tenri sudah siap melakukan proses coaching hari ini? Ya, insya Allah, Bu. Insya Allah. Dengan siapa Ibu nantinya akan melakukan proses coaching, Bu? Ya, insya Allah pada hari ini saya ada janji untuk melakukan coaching dengan rekan saya, Ibu Yuli Setiawati. Oke, baik. Nah, baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik yang akan menjadi penilaian atau pengamatan saya. Yang pertama adalah silakan Ibu nanti melakukannya sesuai dengan model Tirta, lalu kemudian memperhatikan kompetensi atau capaian-capaian diharapkan dalam coaching, seperti mendengarkan aktif, yang tentu Ibu kita pahami bersama bahwa bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Lalu yang kemudian rubrik penilaian yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Nah, dengan pertanyaan berbobot itu yang penilaian tertingginya adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching dengan membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, terkait dari rubrik penilaian ini, ada 3 tadi yang menjadi kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, di antara 3 area ini, Bu, atau kompetensi dalam proses coaching, di bagian mana yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? Yang ingin bantu untuk mengembangkan kompetensi itu? Ya, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap proses coaching yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, bagaimana saya mampu untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, terbuka, dan tidak menjudge tentunya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada area ini. Yang pertama mendengarkan aktif, lalu kemudian pertanyaan berbobot yang lebih cenderung ke tidak melakukan justifikasi atau menjas atau pelabelan. Baik Ibu. Nah, dari 2 kompetensi tadi yang Ibu ajukan tadi, yang Ibu sampaikan, bagian mana Bu yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? Ya, tentunya bagian pada saat saya melakukan pertanyaan
kepada coach saya. Mm-mm. Apakah pertanyaan saya itu sudah menggunakan alur Tirta, kemudian pertanyaannya terbuka, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan yang saya amati dari proses coaching Ibu adalah dari proses bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan terbuka atau berbobot kepada coachingnya. Nah, Ibu sendiri menilai terhadap apa yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa, Bu? Maksudnya? Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap area tadi? Jadi kalau misalnya ya dari ukuran ya, ukuran ya. Jika saya menilai diri saya, Bu, saya dapat mengukur bahwa saya agak lemah di poin ini pada pertanyaan berbobot. Karena tentunya pada saat kita melakukan coaching, kita harus tentunya menggali pertanyaan itu berdasarkan apa respon yang diberikan atau jawaban yang diberikan oleh coach. Jadi saya masih perlu belajar untuk bertanya. Kemudian pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang benar-benar menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi betul-betul ingin melihat itu, Bu, ya? Pertanyaan berbobot itu bisa diajukan dengan baik. Nah, indikator ketercapaiannya sendiri, Bu, ketika Ibu tadi mengatakan bahwa pertanyaan berbobot itu bisa sukses Ibu lakukan, itu indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Yang Ibu harapkan? Indikator yang saya harapkan tentunya saya menginginkan berada pada posisi 8, Bu, ya. Artinya di mana saya dalam hal mengajukan pertanyaan itu benar-benar dapat menggali pengetahuan dan memetakan situasi yang sedang dialami oleh coach saya. Dengan pertanyaan yang saya lakukan, akhirnya coach saya mampu mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika coachingnya Ibu itu bisa mengatasi masalahnya dari proses pertanyaan berbobot yang Ibu lakukan, ya? Iya. Baik. Nah, baik Ibu Kendri, kita akan memulai proses coaching yang akan kita lakukan. Saya akan mencatat dan mencatat kelebihan dan hal-hal yang bisa kita kembangkan sesuai dengan area yang Ibu inginkan tadi dalam proses coaching. Nah, untuk itu silakan dimulai, Bu, dengan senyaman mungkin. Dengan memilih tempat yang nyaman dan terbaik menurut Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih, Ibu Rahma. Baik. Assalamualaikum, Ibu Yuli. Waalaikumsalam, Bu Andi. Ya, apa kabar, Bu Yuli? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya. Masih semangat, Bu? Insya Allah saya selalu semangat nih. Alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan janji kita, Bu, ya, bahwa kita akan melakukan percakapan coaching pada hari ini terkait masalah yang Ibu temukan, ya. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan percakapan yang akan kita diskusikan pada hari ini, Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Ya. Seperti apa, Bu? Masalahnya di kelas saya tuh ini kan sudah mau akhir semester 1. Sebentar lagi di bulan Desember tuh kan kita sudah semester 1. Nah, dari 26 siswa saya yang ada di kelas tuh masih ada 4 orang yang membacanya itu masih terbata-bata gitu ya. Belum dapat membaca dengan lancar. Terus itu ada malah 1 orang itu dari 4 itu yang 1 tuh lebih parah, Bu. Dia belum mengenal semua abjad. Jadi hanya abjad-abjad yang sering-sering keluar saja yang dia kenal, sementara yang sisanya itu masih bingung-bingung gitu, Bu. Jadi saya galau sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan dengan percakapan ini kegalauan Ibu bisa teratasi, Bu, ya. Iya, Bu, itu harapan saya.
menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini terkait yang ingin Ibu diskusikan bersama saya? Keberhasilannya tuh di mana saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya itu, Bu, tentu saja. Ya, Insya Allah. Baik, Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa di kelas Ibu masih ada anak didik Ibu yang belum mampu untuk membaca. Nah, apakah Ibu bisa menggambarkan kepada saya situasi yang Ibu alami sehingga hal itu Ibu katakan bahwa dari beberapa peserta didik yang Ibu miliki ada yang tidak mampu membaca, dari segi mananya sehingga Ibu mengatakan seperti itu? Iya, itu tadi, Bu. Masalahnya ini kan sudah mau dekat semester 1, akhirnya ujian akhir semester lah gitu ya, di semester 1 tuh. Nah, membaca itu menurut saya kan sesuatu yang vital gitu ya. Anak-anak tuh harus mampu membaca, baru ketika nanti ada soal ujian, mereka tuh baru bisa menjawab. Menurut saya sih begitu. Meskipun kelas 1 ini selalu disediakan gambar, tapi kalau tanpa dapat membaca, bahkan mengenal huruf pun tidak semuanya, ini menurut saya kan sulit. Jadi ini sebuah dilema sih bagi saya, masalah besar gitu. Meskipun hanya 1 orang gitu. Tapi kan tetap saja itu sebuah masalah menurut saya. Terus saya tuh sudah mengidentifikasi si anak gitu ya. Dia ini selain dapat membaca, dia juga itu sering-sering tidak masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan, Bu. Ya, baik. Jadi dari masalah yang Ibu temukan itu pada posisi pencapaian tujuan dari pertemuan kita ini, Ibu berada di posisi mana jika kita mengambil ukuran indikatornya dari skala 1 sampai 10. Di mana posisi Ibu sekarang? Saat ini sih saya merasa bahwa 6 lah. 6 ya. Berarti sisa 4 ya. Ya. Iya. Apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki agar tujuan dari percakapan kita ini bisa berhasil, Bu? Yang menjadi indikator keberhasilan gitu ya? Gimana, Bu? Coba. Ya, apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki? Ya. Apa ya? Saya merasa bahwa Ibu ini mampu memberikan saya sebuah solusi tentang masalah yang saya hadapi. Jadi karena memang saya menginginkan dari hasil pertemuan ini, saya ketika sudah selesai pertemuan saya dapat solusi nih, bisa saya terapkan gitu. Ya, baik, Bu. Dari masalah yang Ibu alami, tentunya ada hambatan atau gangguan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu dapat menceritakan hambatan yang Ibu temukan atau gangguan yang ditemukan pada saat proses belajar mengajar di kelas Ibu, sehingga Ibu mengatakan tadi bahwa ada anak didik Ibu yang belum mampu membaca karena ada faktor tidak hadir ke sekolah. Apa bisa Ibu ceritakan? Iya, Bu. Setelah saya selidiki gitu ya, saya juga memantau sampai ke rumahnya. Saya melihat ternyata anak ini tuh di rumahnya tuh tidak punya ibu, tidak ada ibunya, ya. Jadi anak ini di rumah tinggal sama bapaknya. Terus ada kakaknya, 2 orang tuh masih SD juga sih, kelas 4 kakaknya itu. Nah, jadi kalau bapaknya itu kan pergi kerja gitu ya, kerja pagi, pulangnya sore. Jadi sepertinya anak ini nih nggak ada yang memantau, atau yang menemani dia belajar di rumah gitu. Jadi kalau di sekolah saya kan nggak mungkin terus-terusan memperhatikan dia dalam proses belajar gitu ya. Jadi memang sering saya panggil di meja saya untuk sekedar belajar membaca sebentar gitu ketika anak-anak lain itu
melakukan mengerjakan tugasnya, saya memang meluangkan waktu untuk anak ini namanya Iksan, Bu. Ya. Baca kata, tapi yang saya buat katanya itu hurufnya terpisah-pisah agak jauh supaya dia, maksud saya tujuannya dia mengenal nih ini huruf apa gitu ya, terus dibacanya gimana. Tapi kan itu nggak berlangsung lama, Bu, karena saya masih juga harus memperhatikan rekan-rekannya yang lain gitu. Paling 2-3 kali, 4 kali paling lama itu membacanya, cuma seperti itu, Bu. Oh, iya. Jadi faktornya ya mungkin kurang perhatian atau kurang dampingan di rumah juga. Iya, betul. Baik, dari apa yang Ibu ceritakan, apa solusi ke depannya yang bisa Ibu lakukan selain melakukan pendampingan di kelas, Bu? Karena Ibu tadi mengatakan bahwa kurang maksimal ya yang Ibu lakukan, karena Ibu juga harus memperhatikan anak didik Ibu yang lain. Solusinya apa yang bisa Ibu lakukan selain pendampingan di kelas? Bentar, Bu. Saya tuh maunya gitu ya. Pertama sih saya kan inginnya memberikan semacam pelayanan tambahan gitu ya. Ketika anak itu mungkin pulang sekolah, kalau kelas 1 tuh kan pulangnya masih, kalau saya bilang masih pagi ya, jam 10-an itu sudah pulang gitu. Ya, betul. Saya maunya di jam pulang sekolah itu saya tahan dulu dia sebentar untuk sekedar belajar membaca gitu ya. Nggak perlu terlalu lama, setengah jam mungkin cukup, yang penting kita rutin menurutku. Tapi ini baru rencana saya, karena saya juga harus mengkonfirmasi dulu ke orang tuanya kayaknya, Bu. Jangan sampai anak ini waktunya jam pulang kok belum ada di rumah atau gimana lah. Saya kayaknya harus konsultasi juga sama orang tuanya gitu. Baik. Jadi solusi yang Ibu akan lakukan adalah selain pendampingan di kelas, tadi Ibu katakan bahwa akan meluangkan waktu sehabis pulang sekolah ya bagi anak didik Ibu, dengan melakukan tentunya pertemuan ya dengan orang tuanya, memberitahu, mengkonfirmasi bahwa akan melakukan pendampingan terhadap anaknya. Baik, menurut Ibu kapan nih rencana yang akan Ibu lakukan terhadap apa yang telah Ibu sampaikan? Seharusnya sih mulai minggu depan ya, Bu. Mungkin hari Selasa. Soalnya saya berencana di hari Minggu itu saya mau menemui dulu orang tuanya, mungkin di rumah, atau mungkin saya berencana mau memintanya untuk datang dulu di sekolah. Saya mau bercerita dulu dengan orang tuanya kan, apakah saya diizinkan untuk menahan anaknya sekedar belajar lagi setengah jam gitu kan. Jadi sesudah saya bertemu orang tuanya terus disepakati jangan sampai orang tuanya nyari-nyari anaknya, baru saya akan melakukan rencana saya. Pokoknya minggu ini harus sudah mulai jalan gitu targetnya. Baik. Baik, Bu, dari apa yang telah Ibu sampaikan, tentunya akan ada tantangan ya dan hambatan yang akan Ibu alami ke depannya. Kira-kira menurut Ibu gangguan atau hambatan seperti apa yang akan nanti Ibu temukan pada saat melakukan rencana Ibu ini? Hambatannya sih yang pertama mungkin karena kehadiran si anak ya, hambatannya itu. Karena anak ini memang sering tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan, terus orang tuanya juga nggak memberitahu saya, baik biasanya sih saya kan punya grup WA gitu ya. Kalau anaknya nggak masuk, meskipun itu izin nggak perlu datang ke sekolah, bisa langsung izin di grup saja gitu. Tapi orang tuanya juga jarang sekali merespon gitu loh. Jadi saya mungkin kalau saya pemberitahuannya di chat, enggak di anaknya sering nggak sekolah gitu kan, yang jadi hambatan utama saya tuh gitu. Kayaknya seperti itu sih hambatan yang utamanya sih. Ya, jadi hambatan yang akan Ibu perkirakan ya, yang itu terkait dengan kehadiran dan bagaimana cara Ibu akan mengkomunikasikan
dengan orang tuanya, karena melihat dari kejadian ini saya melihat respon terhadap orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya itu kurang perhatian, Bu ya. Saya dapat mengambil kesimpulan dari cerita Ibu. Baik. Dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, apa ukuran keberhasilan yang Ibu anggap bahwa rencana Ibu ini telah berhasil? Ukuran keberhasilan saya sih tentu saja saya berharap bahwa siswa ini dapat membaca, Bu. Setidak-tidaknya membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata, terus tidak berakhiran huruf konsonan. Kalau jika siswa ini memang sudah dapat membaca, saya anggap ini kita sudah berhasil di tahap awal gitu. Baik. Dari pendekatan yang Ibu atau rencana yang akan Ibu lakukan, apakah hanya cukup dengan pendampingan yang Ibu lakukan? Atau ada metode lain yang bisa Ibu lakukan selain melakukan pendampingan? Metode yang saya harusnya terapkan sih memang selain melakukan pendampingan, mungkin saya akan sering memberikan dia PR membaca, atau memberikan dia latihan. Saya kasih PR membaca yang terdiri dari kata-kata yang mudah, yang tadi yang terdiri dari suku kata. Terus besoknya mungkin saya konfirmasi bahwa sudah dibaca, saya uji coba gitu. Yang tadi malam atau kemarin pulang sekolah udah belajar membaca belum yang ini gitu ya. Terus nanti nyampe di sekolah saya harus mengkonfirmasi, coba kalau emang sudah, coba dibaca gitu kan. Biasanya kalau anak itu memang belajar, pasti dia di sekolah setidak-tidaknya sudah tahu hurufnya ini gitu ya, Bu. Mungkin itu solusi keduanya. Oh ya. Jadi apa namanya ya? Meminta kepada anak untuk mengulang kembali ya pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Benar. Iya. Sejauh ini dalam mengamati gaya belajar anak Ibu yang khususnya bagi yang bermasalah ini, apakah ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan setelah Ibu melakukan pengamatan, tentunya mulai dari gaya belajarnya, kemudian kebutuhan yang dia inginkan pada saat dia belajar bersama Ibu. Apakah Ibu sudah melakukan seperti itu? Saya kalau di kelas kan saya biasa pakai Infokus, Bu. Terus saya juga membuat LKPD. LKPD itu saya print di kertas HVS, saya potong jadi 4. Nanti ditempelkan di buku siswa. Saya berharap itu juga dapat digunakan untuk anak-anak belajar di rumah. Karena mengingat di sekolah itu ada buku, namun tidak jumlahnya tidak memenuhi syarat kalau dibagikan ke siswa. Jadi sebisa mungkin saya membuat pembelajaran saya itu ya ada video yang disajikan, ada materi presentasi gitu. Terus biasanya juga diselingi dengan ice break yang menyenangkan karena memang siswa saya ini baru kelas 1 SD, Bu. Jadi mereka lebih suka banyak bermain. Video yang saya sajikan juga yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari sih sebenarnya. Ada juga sih kalau praktik itu yang gampang-gampang saya tuh biasanya misalkan kalau matematika tuh misalkan gitu ya penjumlahan sampai dengan bilangan 10 gitu ya. Saya biasanya meminta anak-anak untuk bermain berpasangan. Batu nih jumlahnya 10. Saya hitung mereka rebutan nih. 1, 2, 3 rebutan. Jadi si Iksan dapat berapa, Ramdhani dapat berapa gitu ya, terus ditulis gitu. Saya memang menyediakan formatnya, biasanya sih seperti itu. Namun untuk keterampilan membaca ini juga seperti itu, Bu. Pokoknya setiap hari saya menayangkan materinya itu melalui Infokus. Ada presentasi yang saya sampaikan, ada juga video-videonya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Dari apa yang Ibu sampaikan bahwa ada beberapa media ya yang Ibu gunakan pada saat proses mengajar Ibu di kelas, yaitu melalui Infokus, kemudian LKPD, kemudian proses belajar dengan bermain,
Nah, dari metode yang Ibu lakukan ini, terkhusus pada murid Ibu yang bernama Ihsan, yang manakah yang lebih dia senangi pada saat Ibu mengajar? Dia tuh lebih menyenangi ketika saya menyampaikan materinya melalui ini Bu, kayak presentasi gitu. Karena kan biasanya di presentasi tuh ada gambar, terus ada huruf-huruf yang keluar ditebak gitu. Misalkan ini buku ya, ini buku. Ini apa buku? Kalau buku tulisannya gimana? B. Biasanya kan saya buat tampilannya huruf B, tung gitu. Dia kelihatan antusias, senang sekali lihat begitu. Namun sampai sekarang itu pun tidak membuat saya berhasil membuat dia dapat membaca dengan lancar itu. Memang saya lihat dia senang sekali. Terus kalau ditampilkan lagu-lagu yang berkaitan dengan materi itu dia paling antusias. Dia suka berdiri, goyang apa gitu. Suka sih, sepertinya seperti itu. Oh iya, baik. Dari poin ini saya dapat menyimpulkan bahwa tentu Ibu sudah dapat mengambil kesimpulan terkait dengan gaya belajar yang dimiliki oleh Ihsan ya. Dan tentu ini akan menjadi poin tersendiri untuk bagaimana Ibu mengupayakan agar apa yang Ibu harapkan pada diri Ihsan ini tercapai. Dengan tadi yang apa Ibu sampaikan bahwa dia antusias sekali belajarnya jika Ibu menampilkan gambar melalui video. Saya rasa seperti itu Bu ya. Jadi mungkin butuh kesabaran dan tentunya sering-sering dilakukan ya tentunya karena iya Bu. Ya betul Bu. Baik, terkait dengan komitmen yang Ibu akan lakukan pada rencana aksi ini, apa komitmen Ibu untuk melancarkan aksi Ibu ini? Komitmen saya, pokoknya saya harus berhasil membuat dia bisa membaca sebelum ujian akhir semester ini gitu. Ya. Jadi harus ya. Iya. Harus. Iya. Baik. Siapa dan apa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Sepertinya saya membutuhkan membutuhkan pemantauan, monitoring gitu ya, monitoring dan evaluasi dari kepala sekolah saya sih Bu. Sepertinya seperti itu. Saya butuh, mungkin hal ini akan saya konfirmasi dengan kepala sekolah kesediaan beliau untuk memantau aktivitas saya gitu. Sepertinya kayak ini. Baik Bu. Jadi tentu yang berperan di sini adalah kepala sekolah Bu ya. Iya. Untuk selalu mengingatkan dan memantau Ibu. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu rasakan pada sesi coaching kita hari ini? Tentu saja pertama saya senang gitu ya. Senang ketemu Bu Andi lagi hari ini. Lalu yang kedua saya juga senang merasa plong karena saya sudah dapat pencerahan nih. Oh, harusnya saya gini. Terus saya jadi dapat solusi nih, dapat ide-ide melancarkan aksi saya gimana sih untuk masalah murid saya ini. Jadi seperti oh iya ya harusnya saya gini gitu, dapatkan ide itu. Jadi senang sekali. Makasih Bu Andi ya waktunya. Alhamdulillah, baik Bu. Saya juga merasa senang Ibu dapat menyelesaikan kegalauan Ibu dengan menggali potensi yang Ibu miliki sendiri, dan tentunya harapan kita aksi yang akan Ibu lakukan ini berjalan sesuai dengan harapan Ibu tentunya. Baik Bu, mungkin percakapan kita hari ini kita akhiri sampai di sini, dan tentunya saya akan mengkonfirmasi kembali kepada Ibu terkait rencana Ibu, yaitu Ibu akan melakukan aksi Ibu pada hari Selasa minggu depan Bu ya. Iya. Ya. Dan semoga kita mempunyai kesempatan dan waktu untuk saling berdiskusi apa yang Ibu telah temukan dari rencana Ibu ini nantinya.
Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan tetap bahagia. Assalamualaikum Saya juga terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. ya Bu Andi waktunya. Sama-sama Bu. Oke, sudah selesai Bu ya? Ya, Sudah. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu nih untuk coachnya dan coachinya. Ini coachnya luar biasa. Nah, Ibu Andi Tenri, bagaimana Ibu menilai sendiri performa tadi dalam kompetensi coaching yang Ibu lakukan tadi, Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi setelah saya melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Yuli, saya melihat bahwa potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik terkait dengan bagaimana saya mampu mendengarkan secara aktif terkait dengan apa respon dari coach saya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, itu saya merasa bahwa saya sudah berada pada posisi 8. Jika saya mengukur diri saya. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa dari proses performa tadi, dari penampilan Ibu tadi melakukan coaching, jadi sudah tergambarkan keterampilan, baik itu mendengarkan, aktif, lalu kemudian mendapat respon dari coach dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan. Boleh tahu Bu, apa yang membuat Ibu sampai mengatakan atau menilai demikian, Bu? Ya, tentunya saya mengukur diri saya itu berdasarkan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Itu semua pertanyaan yang saya ajukan adalah bersumber dari respon dari coach saya. Jadi apa ya, pertanyaan saya mengajukan pertanyaan awalnya, kemudian dari jawaban yang diberikan oleh coach saya gali kembali dengan pertanyaan selanjutnya, sehingga coach saya mampu untuk menggali kegalauannya sendiri dengan cara mencari solusinya sendiri, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Andi Tenri ya. Saya pun demikian melihat itu, bahwa Ibu Tenri sudah mengajukan pertanyaan berdasarkan respon dari coachnya. Nah, Ibu, sekiranya boleh, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Silakan, Bu. Baik. Nah, tadi saya mengamati pada saat Ibu Andi Tenri melakukan coaching itu luar biasa sekali, ditunjang dengan coachnya yang kemampuan linguistiknya bagus sekali. Jadi baru satu pertanyaan, luar biasa sekali nih dengan coach yang kita mendapatkan coach seperti itu adalah sebuah poin positif buat kita sebagai coach. Nah, saya melihat alur yang telah Ibu lalu juga itu sudah runut, sudah berkesesuaian dengan standar yang diberlakukan, sudah terlihat mulai Ibu melakukan alur tujuan, lalu kemudian Ibu mengidentifikasi dan kemudian mendorong coach melakukan rencana aksi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti kompetensi yang ingin Ibu ajukan. Lalu pada akhirnya Ibu kemudian mendorong lagi dengan pertanyaan agar coach ini bisa bertanggung jawab atas rencana aksi yang telah disampaikan. Saya juga melihat bahwa Ibu Andi Tenri ini dalam melakukan coaching tadi juga sudah menerapkan rasa, yaitu receive, acknowledge, summarize, dan ask. Saya melihat bahwa Ibu Tenri ini dengan menerima apa yang disampaikan oleh coachnya dengan beberapa tanda-tanda bahwa Ibu hadir sepenuhnya dengan anggukan misalnya, dengan mimik, dengan tatapan mata yang saya melihat Ibu Tenri ini terlihat santai dan tenang dalam proses coaching, tetapi mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka berdasarkan jawaban dari coach. Lalu kemudian saya juga melihat Ibu Andi Tenri ketika ingin mengajukan pertanyaan, Ibu terlebih dahulu memberikan penguatan dan simpulan atau summarize dari hasil jawaban atau respon coach. Nah, ini terlihat kompetensi coaching yang 3 kompetensi coaching itu menjadi acuan. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu perlu dikembangkan dalam area ini, khususnya seperti tadi yang Ibu inginkan untuk saya amati, yaitu pada pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot. Misalnya tadi pada saat Ibu menanyakan apakah
masih ada pendekatan atau adakah pendekatan? Sebetulnya kalau saya mengamati itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang tertutup, karena jawabannya tentu akan, Ya, apa namanya, jawabannya bisa sedikit menutup ruang atau akses untuk coach menjawab pertanyaan itu. Tetapi saya melihat kemampuan coach-nya punya kemampuan linguistik yang baik sehingga walaupun pertanyaannya tertutup, tetapi bisa dilakukan secara terbuka. Dan saya yakin juga Ibu Tantri pasti tidak sengaja melakukan itu karena terkadang memang kita sebagai manusia biasa ketika kita sudah santai, tenang dengan proses coaching itu, kita ya, merasa nyaman dan terkadang lupa dan saya pun sering juga melakukan hal yang sama. Nah, ini saya melihat itu adalah sebuah hal yang luar biasa dari proses yang Ibu lakukan dari coaching ini. Nah, Ibu, apa nih rencana tindakan untuk selanjutnya untuk khususnya pada pengembangan area ini, Bu? Khususnya dalam pengembangan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya saya harus sering-sering berlatih, Bu ya. Sering-sering berlatih, kemudian apa yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga ke depannya harapan saya itu saya tidak lakukan lagi. Jadi saya akan lebih selektif lagi dalam hal mengajukan pertanyaan, jangan sampai pertanyaan saya ini justru akan menutup poin-poin yang akan ingin kita gali pada coach. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Andi Tandri. Nah, kalau boleh tahu nih terkait dengan rencana lanjutan yang akan Ibu lakukan tadi dengan melakukan pelatihan, terus berupaya agar selalu apa namanya membiasakan menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, kapan nih Bu rencananya Ibu melakukan, di mana dan siapa siapa saja yang bisa membantu mewujudkan itu, Bu? Baik. Terkait dengan keinginan saya atau rencana saya untuk melatih kemampuan saya dalam hal bertanya, tentunya karena saya adalah seorang pendidik, maka yang pertama itu saya akan berlatih di depan kelas ya. Pada saat saya mengajar, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak didik saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan meminta kesediaan dari kepala sekolah saya tentunya dan rekan-rekan saya di sekolah ketika saya ingin melakukan coaching terhadap rekan saya akan meminta kepala sekolah untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan terhadap rekan saya di sekolah. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi sudah ada rencana Bu ya, dengan pola pembiasaan bersama rekan sejawat dan ternyata dukungan kepala sekolah pun sangat diharapkan dalam proses ini. Nah, baik Ibu, hasil pengamatan saya ini akan kami tuangkan ke dalam form supervisi akademik dan mungkin Ibu butuhkan nanti sebagai catatan dalam proses pengembangan area kompetensi coaching yang Ibu lakukan. Nah, sebagai penutup, Ibu Andi Tandri, apa yang telah Ibu dapatkan dari proses ini, Bu? Baik, dari proses kita hari ini, pada saat saya melakukan coaching dan pada saat saya mendengarkan hasil pengamatan dari observer lakukan pada kegiatan saya melakukan coaching, saya merasa sangat bersyukur dan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang akan mendukung tentunya mendukung kompetensi saya dalam hal melakukan coaching di sekolah saya. Kemudian dengan pertemuan ini saya terdorong dan termotivasi lagi untuk lebih mendalami langkah-langkah coaching menggunakan alur Tirta sehingga nantinya pada saat saya melakukan supervisi, jika nanti saya ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, tentunya saya tidak merasa terkendala lagi untuk melakukan ini karena saya sudah mendalami dan mengetahui proses coaching ini melalui ruangan ini tentunya. Baik, terima kasih banyak Ibu Andi Tandri, luar biasa sekali. Kita berharap bahwa
proses ini betul-betul memberikan keberkahan bukan hanya pada Ibu tapi juga pada saya sebagai supervisor. Terima kasih Bu Andi Tanri sudah meluangkan waktu untuk melakukan proses coaching. Begitu juga Ibu Yuli sudah menjadi coach untuk Ibu Andi Tanri. Mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.